Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas film Sang Penari dan juga terkait suku Eskimo, yang dimana film ini diberikan oleh Pak Andri sebagai salah satu ujian tengah semester atau UAS. Nah, yang dimana diberikan dari mata kuliah filsafat moral. Nah, sebelum kami memasuki pembahasan, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Martinus Marino dengan nomor NIM 230401040026. Nah, rekan saya, perkenalkan, nama saya Dian Buawang dengan NIM 230401040028. Oke, di sini saya akan bertanya dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, bagaimana konteks permasalahan di film Sang Penari? oke, jadi saya langsung jawab saja. Film Sang Penari itu menggambarkan permasalahan sosial dan budaya di desa Dukuparu, termasuk eksploitasi perempuan melalui karakter Serintil yang menjadi ronggeng. Meskipun ronggeng dihargai sebagai seni, ia juga menjadi simbol ketidakadilan gender dan praktek atau istilahnya patriarki, ya, dominasi laki-laki di situ. Nah, di mana perempuan sering terjebak dalam struktur sosial yang menindas begitu. Nah, selain itu, film ini juga mencerminkan konflik sosial akibat kemiskinan dan ketidakadilan serta dampak politik terjadi atau menjelang G30 SPKI yang mengubah dinamika kehidupan masyarakat desa pada saat itu. Kira jawabannya begitu. Oke, sekarang saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa saja dilema moral yang berada di film Sang Penari? Oke, jadi film Sang Penari itu menyajikan berbagai dilema moral di situ. Saya melihatnya begitu. Nah, antara lain itu yang pertama tadi saya sebutkan, eksploitasi terhadap perempuan. Jadi Serintil itu dia harus memilih antara mengejar ambisinya sebagai ronggeng dan mempertahankan kehormatan diri menghadapi tekanan sosial yang menuntut untuk mengorbankan nilai-nilai pribadi dia. Nah, contohnya kalau kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Andri terkait Lucifer Effect gitu. Jadi yang dimana dari baik ke jahat, yang sebelumnya dia baik tetapi dia berubah menjadi jahat karena dia ada pengorbanan di situ. Nah, sedangkan yang berikutnya itu hegemoni budaya. Nah, hegemoni budaya ini kalau kita lihat teorinya Antonio Gramsci itu kan dia lebih ke sifat mempengaruhi seseorang gitu. Jadi Serintil itu dia terjebak dalam norma masyarakat yang menganggap ronggeng lebih tinggi derajatnya di situ. Nah, hal ini memaksanya untuk mematuhi tradisi yang menindas gitu. Sedangkan yang berikutnya itu konflik cinta dan tanggung jawab antara Serintil dengan Rasus. Rasus. Nah, jadi hubungan Serintil dengan Rasus ini tercermin oleh perbedaan pilihan hidup, menciptakan antara ketegangan cinta dan kewajiban sosial gitu. Berarti saya lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Ya. Pertanyaan yang ketiga, apakah tradisi buka kelambu dapat dikatakan menyimpang dalam filsafat moral? Oke, tradisi buka kelambu dalam konteks film Sang Penari itu dapat dianggap sebagai menyimpang dari perspektif norma modern, yang mana orang-orang modern itu dia berpikir biasanya hal yang dilakukan buka kelambu, terutama merelakan perawannya itu pada orang lain, itu merupakan hal yang tidak moral begitu, itu bagi orang-orang modern. Nah,
di mana namun perlu dipahami juga dalam konteks historis dan budayanya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa persepsi atau beberapa sudut pandang di situ. Nah, yang pertama itu eksploitasi seksual yang tadi saya jelaskan itu, yang dimana tradisi ini melibatkan eksploitasi seksual yang terstruktur dan formal, di mana calon ronggeng itu dia mengorbankan keperawanannya kepada laki-laki yang berhasil dapat dipertahankan sebagai bentuk eksploitasi seksual, terutama karena unsur pemaksaan dan struktur sosial yang dimana sudah diatur dalam budaya-budaya mereka begitu. Nah, yang berikutnya itu kesetaraan gender. Nah, sistem ini mengutamakan kepentingan laki-laki daripada hak-hak perempuan, menjadikan perempuan objek yang dapat dieksploitasi. Hal ini menunjukkan ketidaksetaraan gender yang signifikan dalam masyarakat tradisional. Yang berikutnya itu di dalam ritual buka kelambu itu. Nah, yang dimana dianggap sebagai cara untuk melepaskan tabu seksual, namun dalam kenyataannya ini lebih mirip dengan perdagangan kekebalan produksi perempuan. Hal ini sangat kontra dengan standar etika modern yang menghargai individu dan hak-hak setiap manusia di situ. Karena kalau kita melihat dari sudut pandang orang-orang modern itu, mereka lebih ke menghargai hak-hak seorang atau individu dalam berekspresi. Nah, itu. Oke, berarti lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat ini, jelaskan logic of having dalam kasus film Sang Penari. Jadi logic of ini itu memiliki beberapa konteks dalam film Sang Penari, merujuk pada pemahaman bahwa individu itu sering kali terjebak dalam sistem nilai dan norma yang ada. Nah, keputusan mereka itu dalam film ini mencerminkan karakter Sirintil yang menghadapi dilema moral terkait tradisi ronggeng yang mengharuskan dia untuk mengorbankan kehormatan demi mendapatkan pengakuan dan status sosial di situ. Nah, salah satu yaitu yang kalau kita melihat itu identitas dan status tadi. Nah, Sirintil itu merasa terpaksa mengikuti tradisi untuk mendapatkan status di dalam masyarakat, menunjukkan bagaimana norma sosial membentuk pilihan individu tadi, pilihan dia. Jadi norma sosial itu membentuk dia untuk memilih antara cinta dan keinginan dia menjadi ronggeng gitu. Nah, yang berikutnya itu kepemilikan dan kebebasan, yang dimana Sirintil itu dia berjuang antara keinginan untuk memiliki kebebasan pribadi dan tuntutan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, menciptakan konflik antara apa yang diinginkan dan apa yang dianggap perlu. Jadi kayak apa yang dianggap dia ingin sampaikan itu dia agak lepas dulu karena dia perlu kebebasan. status sosial tadi di dalam masyarakat untuk
diakui. Nah, berikutnya itu pengorbanan kalau kita melihat di dalam konteks film Serintil itu, sang penari itu. Karena pengorbanan itu, kenapa saya bilang pengorbanan? Karena keputusan untuk buka kelambu itu mencerminkan logika di mana individu merasa bahwa mereka harus menyumbang sesuatu yang berharga untuk mencapai tujuan yang lebih besar, dan meskipun di situ itu bertentangan dengan nilai kepribadian dia sebagai seorang manusia di situ. Nah, dengan demikian itu logika of Hofing itu dalam film ini menggambarkan bagaimana individu itu berproses dalam kerangka nilai yang seringkali menindas dan mengorbankan kebebasan demi pengakuan sosial. Itu. Oke, saya lanjut pertanyaan yang kelima. Yang pertanyaan yang kelima ini, bagaimana solusi yang ditawarkan filsafat moral dalam film Sang Penari? Solusi. Nah, tentunya di dalam film filsafat moral, tentunya dia menawarkan beberapa hal dalam film Sang Penari. Nah, tentunya menawarkan beberapa solusi juga terkait permasalahan yang dihadapi oleh karakter Serintil dan masyarakat di situ. Nah, yang pertama itu kita perlu pendidikan moral. Kenapa saya bilang pendidikan moral? Karena pendidikan moral ini dapat mendorong kesadaran akan nilai-nilai moral yang lebih tinggi, dapat membantu individu memahami hak-hak mereka dan menolak praktik yang menindas seperti tradisi buka kelambu itu yang merugikan perempuan. Itu. Sedangkan yang berikutnya itu perubahan terhadap sosial atau reformasi terhadap sosial yang mana mengadvokasikan perubahan dalam struktur sosial dan budaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara, di mana perempuan perempuan dihargai tanpa harus mengorbankan kehormatan mereka. Nah, yang berikutnya itu bagi saya di dalam untuk solusi yang perlu diperhatikan juga itu empati dan perempuan, yang dimana membangun empati dalam masyarakat terhadap penderitaan individu serta Serintil. Nah, dapat membantu untuk menciptakan solidaritas dan dukungan bagi mereka yang terpinggirkan. Contohnya Serintil tadi, karena tidak adanya empati untuk melihat, biasanya dia mengorbankan keperawanannya itu kan demi struktur sosial tadi, atau mendapatkan dia, maksudnya dia ingin mendapatkan pujian atau dihargai di dalam masyarakat itu. Nah, solusi-solusi ini menunjukkan pentingnya perubahan dalam norma dan nilai untuk menciptakan keadilan sosial di dalam masyarakat tersebut. Kira-kira begitu. Oke, jadi baik, setelah kita mengetahui atau menggali film Sang Penari, yang dimana tadi saudara Umbu melontarkan beberapa pertanyaan, sehingga ada beberapa poin yang tadi sudah kita ketahui. Nah, tentunya kali ini saya yang akan melontarkan pertanyaan, sehingga kita semua mengetahui atau menggali terkait film Ata Narjuat atau suku-suku Eskimo yang hidup di kutub sana. Nah, untuk itu saya langsung saja bertanya kepada saudara Umbu, inti permasalahan dari suku Eskimo itu kira-kira apa saja sih?
Oke Mas Rino, saya akan menjawab pertanyaan yang dilemparkan kepada saya. Inti permasalahan dari suku Eskimo itu adalah berkaitan dengan perubahan lingkungan dan budaya. Mereka tinggal di suatu wilayah kutub yang mengalami dampak perubahan iklim, yang mengancam cara hidup tradisional mereka yang tergantung pada berburu dan memancing ikan. Selain itu, mereka berinteraksi dengan budaya luar seringkali menimbulkan konflik identitas dan nilai-nilai yang mengakibatkan tekanan terhadap kebudayaan asli mereka. Cara menyelesaikan masalah dalam komunitas ini umumnya dilakukan secara internal dan tetapi juga melibatkan dialog antara suku untuk menyelesaikan konflik yang lebih besar. Mungkin seperti itu. Iya. Kalau gitu kita langsung saja pada pertanyaan yang berikutnya itu, mengapa orang-orang Eskimo hidup di bawah kutukan yang dimana terdapat perdukunan yang telah menghancurkan kebersamaan mereka di situ? Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Orang Eskimo hidup di bawah kutukan perdukunan yang telah meracunkan kebersamaan mereka karena didatangi oleh seseorang dukun yang mempunyai sihir yang dilakukan oleh dukun tersebut yang merasuki dan meracun pikiran masyarakat dengan rasa benci dan yang kemudian menyebabkan perpecahan, pertengkaran dan ketidakkepercayaan di dalam anggota komunitas. Selain itu, kutukan tersebut juga dapat merusak hubungan antara sosial dan spiritual, serta dapat mengganggu kesejahteraan suatu komunitas di suatu suku Eskimo. Jadi kutukan itu yang membuat kehancuran bersama di dalam suatu kelompok atau komunitas. Nah, pertanyaan yang berikutnya itu, apa saja dilema moral yang ada di film Atanorja? Oke, saya akan menjawab dilema moral yang ada di film Atanorja atau Eskimo. Oke, dilema moral yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Inuit. Yang pertama itu balas dendam. Atanorja berjuang dengan keinginan untuk membalas dendam terhadap musuhnya, mempertanyakan batas antara keadilan dan balas dendam. Yang kedua itu pengusiran. Sebagai hukuman, mereka menunjukkan bagaimana masyarakat mengatur atau melanggar nilai-nilai norma yang menyoroti pentingnya norma sosial atau harmoni. Terus yang ketiga itu kebenaran dan loyalitas. Antara pertarungan untuk mengungkapkan kebenaran di balik fitnah yang menguji loyalitas antara individu dan dampak terhadap komunitas di suku Eskimo. Mungkin seperti itu. Nah, pertanyaan yang berikutnya itu, bagaimana solusi yang ditawarkan filsafat moral dalam film Atanorja? Oke, filsafat bagaimana ya? Filsafat moral dalam film Atanorja ini menawarkan solusi melalui penggambaran antara nilai-nilai seperti keberanian, kesetiaan, dan kebaikan. Film ini juga menampilkan perjuangan individu dalam menghadapi kejahatan dan konflik serta pentingnya komunitas yang yang kuat. Melalui narasi yang kuat, film ini menekankan bahwa tindakan moral yang baik
dapat membawa kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Selain itu juga film ini juga menggambarkan bagaimana tradisi dan budaya Inuit ini berperan dalam membentuk karakter moral dan juga menunjukkan bahwa kebijaksanaan leluhur dapat menjadi antara salah satu panduan dalam hidup, yaitu antara individu dan dampak terhadap komunitas, mungkin seperti itu. Nah, pertanyaan yang berikutnya itu apakah film Atta Nerja dapat dikatakan menyimpan dalam filsafat moral? Oke, izin menjawab. Film Atta Nerja ini menggambarkan dilema moral yang kompleks dalam konteks budaya Inuit. Film ini mengeksplorasi tema seperti balas dendam, pengkhianat, dan tanggung jawab yang menciptakan ketegangan antara norma-norma tradisional dan tindakan individu. Meskipun film ini berakar pada legenda, film ini juga menantang penonton untuk mempertimbangkan konsekuensi moral dari tindakan karakternya, sehingga film ini dapat dipandang sebagai salah satu refleksi atau refleksi mendalam tentang moralitas dalam konteks film yang lebih luas. Oke, jadi baik, terima kasih saudara Mbu yang menemani kita dalam menggali film Atta Nerja dalam perspektif atau dalam sudut pandang filsafat moral di sini. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami gali. Semoga sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, mohon maaf apabila dalam diskusi atau penggalian kami terkait film filsafat moral, terutama film Sang Penari dan film Atta Nerja itu banyak kekurangan yang kami lakukan. Ini kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia tidak ada yang sempurna, karena kita semua punya kekurangan. Untuk itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Pancasila. Salam.